Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lelia Utami dengan NIM 205 1050 122. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video yang udah di-share sebelumnya oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCEI, dengan tema Ekonomi Makro Islam. Baik, sebelum ke definisi ilmu ekonomi, lebih baiknya mengetahui ekonomi itu apa. Ekonomi itu berasal dari kata oikos, yang berarti rumah tangga atau warga, dan nomos, yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi, ekonomi itu pengelola atau manajemen rumah tangga yang memiliki sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Jadi seperti itu. Definisi ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, pada intinya, ilmu ekonomi itu mempelajari tentang manusia, perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang memiliki keterbatasan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, di sini ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua itu terapan, yang ketiga itu teori. Di sini pengertian deskriptif sendiri itu adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah dan atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi pada era Orde Baru. Baik, yang kedua di sini ada terapan. Pengertian terapan itu dalam ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori itu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada intinya menjaga keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Jadi teori ini bisa dinamakan teori Islam. Selanjutnya di sini ada pembagian ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi mikro dan yang kedua itu ekonomi makro. Mikro ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi pada intinya dalam ilmu ekonomi makro ini mempelajari perilaku perusahaan konsumen, bagaimana perusahaan menentukan harga-harga barang tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada ekonomi makro. Apa sih? Studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini menjelaskan pembahasan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Di slide selanjutnya, di situ menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama itu ada pendapatan negara atau pendapatan nasional dan pengeluaran negara atau pengeluaran nasional. Yang kedua itu ada pengangguran, yang ketiga itu ada uang dan fungsinya, dan yang keempat itu ada inflasi dan deflasi. Yang kelima lihat dan penawaran agregat. Yang terakhir itu ada keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Lanjut, yang terakhir di sini ada perbedaan ekonomi makro dan mikro. Baik, di sini dalam ketenaga kerjaan, perbedaan dalam ketenaga kerjaan antara mikro sama makro. Di sini yang mikro itu kebutuhan tenaga kerja itu satu perusahaan saja. Jadi kalau makro itu kebutuhan tenaga kerja itu secara keseluruhan.
Yang kedua, dari segi konsumsi, yang mikro ini konsumsi individu, yang makro ini konsumsi negara. Yang ketiga itu mencakup dari produksi. Mikro ini memproduksi suatu perusahaan. Jadi cuma satu perusahaan saja. Kalau makro ini jumlah produksi nasional, jadi mencakup keseluruhannya. Yang terakhir itu dilihat dari segi harga. Dari segi harga di sini, yang mikro itu harga setiap barang atau jasa. Jadi harga cuma masing-masing barang saja untuk diketahui. Kalau makro ini harga barang atau jasa secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.